Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami. Channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada. Dekonstruksi pemahaman Habib di Indonesia. Apa itu dekonstruksi? Dalam kesempatan ini saya memilih konsep dekonstruksi dan memahami eksistensi Habib di Indonesia, bukan delegitimasi eksistensi dan peran Habaib selama ini. Keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kehidupan kebangsaan kita, dari sejak kemerdekaan hingga kini. Jangan lalu menafikan perannya hanya karena ketidaksukaan. Kenapa yang dipilih dalam tulisan ini dekonstruksi, bukan bagaimana reinterpretasi atau atas eksistensi Habib, relasinya atau sosiopolitik mereka dalam bingkai kebangsaan dan keindonesiaan. Jika reinterpretasi itu artinya pemahaman kembali atas mereka akibat perannya yang selalu kurang atau selalu salah, saya kira tidak tepat. Dalam catatan Yohanes Florianus Tana, dekonstruksi yang digagas Jacques Derrida itu diartikan sebagai cara memahami makna teks yang tidak boleh terus mempertahankan makna yang lama sudah ada dan menentukan makna yang kemudian mengagungkannya, tetapi harus diperoleh suatu kebenaran yang sungguh-sungguh baru dan menggambarkannya. Kebenaran ini diperoleh tanpa menyingkirkan kebenaran-kebenaran atau makna-makna yang lalu atau yang telah mendahulunya. Karena kebenaran bukan satu absolut dan universal, kebenaran itu bersifat multipluralis. Jadi setiap orang dapat memperoleh suatu makna yang lebih berbeda dan mendalam lagi. Hal ini bukan berarti kebenaran itu bersifat relatif, tetapi dekonstruksi hendak mengajak kita untuk terbuka terhadap kebenaran-kebenaran yang akan timbul, karena itu selalu ada kemungkinan lain yang tidak terduga. Dekonstruksi selalu mengajak untuk memunculkan kejutan makna baru. Itulah sebabnya ia mempersoalkan makna-makna yang ada agar makna yang tak terdugakan itu muncul. Sejarah Habib di Indonesia. Kedatangan Habib di Indonesia menurut Ading Kusdiana dan Agus Permana dalam tulisan Jaringan Habib di Jawa abad 20, kedatangan Habib di Indonesia tidak terlepas dari awal mula kedatangan orang Arab ke Indonesia yang pada umumnya bertujuan untuk melakukan perdagangan, di mana para pedagang dari Arab yang memutuskan untuk menetap di Indonesia, mereka menetap berkelompok di dekat pelabuhan. Orang-orang Arab yang menetap di Nusantara kebanyakan berasal dari Hadramaut. Mereka kemudian melakukan interaksi dengan kelompok pribumi dan mereka mengadakan jalinan kekeluargaan melalui proses pernikahan dengan penduduk pribumi. Beranak pinak lalu tidak lagi kembali ke negeri asal mereka. Para pendatang dari Arab ini mayoritas merupakan pendatang dari Arab Hadramaut, Yaman, yang berasal dari kalangan Sayyid. Sedangkan kemunculan istilah Habib di Indonesia diperkirakan ada pada sekitar awal abad ke-19 Masehi. Sedangkan menurut Habib Zain bin Umar bin Semit, Ketua Robito Alawiyah, yaitu organisasi yang menghimpun warga negara Indonesia yang memiliki darah keturunan Nabi Muhammad SAW, beliau menuturkan bahwa asal mula masuknya Habib atau keturunan Nabi di Indonesia yaitu dari orang-orang Hadramaut yang bergolongan Sayyid datang ke Nusantara melalui Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Muhammad Sohib Mirbat, meruntut silsilah dan sejarah keluarga keturunan Nabi yang pindah ke Hadramaut dari Basrah, yaitu Imam Ahmad bin Muhajir. Beliau generasi ke-8 dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Dari keturunan Imam Ahmad bin Muhajir hingga sampai
ke Muhammad Al-Faqih Muqaddam yang pergi ke Asia Tenggara dan Indonesia. Mereka datang melalui Aceh dan wilayah barat lainnya. Setelah itu masuklah gelombang kedua di abad 19 dan 20 Masehi. Peranan habaib menurut Habib Zain bin Umar bin Smith telah menjelaskan bahwa para sayyid yang datang dari Hadramaut mempunyai marga hingga mencapai sekitar 128 dari keturunan Al-Husain. Namun yang tercatat sekarang terdapat 62 marga, misalnya Al-Atos, As-Sigab, Al-Habsyi, Semit, Al-Bar, Al-Aidid, Al-Idrus, Al-Kaf, Al-Haddad, Syihab, dan Al-Atos, marga paling besar. Sekretaris Umum Robito Alawiyah, Dr. Husain Ali Al-Atas menjelaskan bahwa orang-orang Hadrami yang datang ke Indonesia berasal dari kalangan ulama sekaligus pendatang. Mereka berdagang sambil berdakwah. Seperti di Jakarta, para Alawiyin ini dahulunya punya toko di Tanah Abang. Mereka buka setengah hari, pagi untuk berdagang, siang mereka pergi berdakwah. Mereka memang berjualan sekedar untuk mencukupi sehari-hari. Meski menjadi kelompok yang bersanad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Robitoh Alawiyah tidak ingin dipandang sebagai kelompok yang eksklusif. Husain menjelaskan organisasi ini ingin juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Menurut Husain, kehidupan Alawiyin memang tidak jauh beda dengan masyarakat umumnya. Perilaku Habib belakangan, dulu sebelum era reformasi kita mengenali figur Habib. Itu begitu mulia, terhormat, begitu alim dan soleh. Kita pun berharap berkah dari mereka. Sungguh terlalu manis untuk dikenang, karena perilaku Habib baik, sopan, tawaduk, seperti mengikuti akhlak Rasulullah SAW, terutama Habib yang datang dari Impang Bogor, dari Pekalongan dan Kuitang. Memori tentang Habib-Habib era itu masih tersimpan di alam pikiran kita. Betapa dulu itu mereka dimuliakan karena ilmu dan akhlaknya yang baik. Penghormatan atas para kiai kita jelas menunjukkan kearifan dan kebijaksanaan mereka. Maka tidak heran sopan santun dan ketawaduan menarik simpati orang-orang tua kita dulu, dan itu yang diwariskan kepada kita agar hormat dan menghormati habaib. Kini mereka memasuki era reformasi, deskripsi habaib dengan segala perilakunya yang baik. Kemuliaan akhlak dan ilmunya rupanya dikotori oleh perilaku dan tindakan oknum-oknum Habib yang merasa mendapat dukungan cinta dari para muhibbin. Seolah mereka, oknum Habib ini, punya hak istimewa yang melekat tanpa ada yang bisa mengurai, mengotak-ngatik posisi strategisnya ini. Perilaku kotor itu akibat mereka berperan di gelanggang politik, pengaruh dan kekuasaan selalu jadi motif mereka. Sebab kekuasaan justru lebih menjanjikan untuk mempertahankan eksistensi istimewanya di tengah masyarakat, padahal keliru besar. Sebab dari titik politik praktis inilah arogansi, kepungan, sombong, elitisis, dan merendahkan martabat masyarakat pribumi lainnya tengah dipraktekkan mereka. Tinjauan ilmiah nasab Habib beberapa waktu yang lalu di Oktober 2022 adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai muda Banten telah merilis kajian Habib di Indonesia dengan judul tulisan Menakar Keabsahan Nasab Habib, tebal 21 halaman. Isi tulisan tersebut dinilai sebagai kajian epistemologis nasab Habib di Indonesia, murni sebagai kajian ilmiah dan tidak tendensius. Kita pun menyimak apa yang beliau jelaskan belakangan ini sebagai jawaban dari bantahan ilmiah oleh Habib Hanif. Bahkan menurut Kiai Haji Imaduddin bahwa kitab As-Suluk adalah salah satu andalan para Habib untuk menisbahkan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Walaupun kitab ini masih jauh dari masa wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah, minimal menurut usaha para habaib, kitab ini menjadi mata rantai ketersambungan sehingga tidak putus terlalu panjang sampai 651 tahun terhitung dari wafatnya Ahmad sampai ditulisnya nama merek
di kitab Tuhfatut Thalib tahun 996 Hijriah. Para pembela nasab Habib Ba'alwi di Indonesia mengatakan bahwa Ubaidillah sudah dicatat pada abad ke-8. Yang demikian itu katanya terdapat di kitab As-Suluk karya Al-Jundi yang wafat 730 Hijriah. Yaitu ketika ia menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad. Apakah benar Abdullah yang disebut Al-Jundi itu sosok yang sama dengan Ubaidillah leluhur para habaib? Masih menurutnya, jika seandainya pun benar bahwa Ubaidillah adalah sosok yang sama dengan Abdullah, tetapi masih terputus riwayat selama 385 tahun dihitung berdasar wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah sampai wafatnya Al-Jundi pengarang kitab As-Suluk yang wafat tahun 730. Apalagi yang penulis temukan justru menunjukkan bahwa Abdullah ini sama sekali bukan Ubaidillah. Ia orang yang berbeda. Mulai dari kitab Abnaul Imam dan Ar-Raudul Jali selalu ada masalah. Katakan itu betul bahwa ada nama Muhammad bin Ali Ba'alwi, tetapi apakah betul itu Al-Faqih Muqaddam? Kita lanjutkan ibarah Al-Jundi berikut. Wa mim baiti Abi Alawi qad lahum ba'du dzikrin ma'a dzikrin Abi Jadidin ma'a wa rodi waridi ta'izu wa hum baitun solahun torikun wa nasabun fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi kana faqihan yahfadul wajiro al-Ghazali ghaiban wa kana lahu ammu ismuhu Abdurrahman bin Ali bin Ba'alawi. Yang artinya dan sebagian dari keluarga Al-Abi Alwi ya telah terlebih dahulu disebutkan sebagai gian mereka ketika menyebutkan Abi Jadid beserta orang-orang yang datang ke Tois. Mereka adalah keluarga kesolehan, torikotnya dan nasabnya. Di antara mereka adalah Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ia seorang ahli fikih yang menghafal kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Ia punya paman namanya Abdurrahman bin Ali Ba'alawi untuk menyimpulkan bahwa leluhurnya yang bernama Ubaid tanpa pakai mudhof ilaih Allah itu adalah Abdullah. Habib Ali Asyakron menyebut waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil Jundi wa talkhisil awaji wa sabaqa bil kalamu fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala minkum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa yu'rafu bisyarifi Abil Jadid minda ahlil Yamani asluhu min Hadramaut min asyrafi hunalika ya'rifuna balu Abi Alawi baiti solahin wa ibadatin ala tariqit tasawufi intaha al-Burqatul Musyiqah. Artinya, dan aku memahami dari keterangan yang telah lewat untuk pertama kali berdasar apa yang terdapat dari Tarikh Al-Jundi, kitab As-Suluk dan kitab Talkhisul Awaji, dan telah disebutkan pembicaraannya tentangnya dalam menerangkan biografi sosok Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid bahwa Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa, yaitu ketika ia Al-Jundi berkata sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid Hadid. Dua riwayat manuskrip bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid menurut penduduk Yaman, asalnya dari Hadramaut, dari para syarif. Di sana yang dikenal dengan Al-Abi Alwi
yang merupakan rumah kesolehan dan ibadah dalam thariqah tasawuf. Al-Burqatul Musyikoh 150-151. Perhatikan kalimat waqad fahimtu mimma taqaddama, dan aku memahami dari yang telah lewat itu. Dilanjut kalimat annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa, bahwa Ubaid bin Ahmad bin Isa itu adalah orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa berdasar kutipan kitab syarah karya Al-Jundi. Dari situ diketahui bahwa yang dicatat sebelum itu hanya Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu kenapa Habib Ali Asyakron membaca kitab Al-Jundi? Maka ia memahami, menyimpulkan bahwa Ubaid itu adalah Abdullah. Lalu kenapa Abdullah menjadi Ubaid, lalu Ubaidillah? Habib Ali Asyakron berargumen bahwa Abdullah bin Ahmad seorang yang tawaduk. Ia merasa tidak pantas bernama Abdullah, hamba Allah. Maka ia menyebut dirinya Ubaid, hamba kecil tanpa lafadz Allah. Waladhi yadaru indi anna syaikhul imama Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far kana min aldimi tawadungihi wa istahsinu tashghira ismihi wa muhawwiri rasmihi tahqirul laha wa tasghirul limma yang sibu ilaiha wa ifna alid da'wa wa muqtadiyatil hawa bihasbi tasmiyati lahu bi ba'idin. Al-Burqatul Musyikoh, yang artinya, dan sesuatu yang dohir bagiku bahwa sungguh Syekh Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far karena tawaduknya, ia menganggap baik ditashghirnya, dikecilkan secara lafadz namanya dan dihapusnya tanda keagungannya, karena menganggap hina dirinya dan menganggap kecil sesuatu yang dinisbatkan kepadanya, nasab atau lainnya, dan melebur pengakuan dan kebiasaan nafsu dengan mencukupkan nama bagian Ubaid. Al-Burqah 151. Dari keterangan di atas disimpulkan bahwa di kalangan keluarga Pahlawi sendiri nasab yang masyhur hanyalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu ketika Habib Ali Asyakron melihat kitab As-Suluk yang menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa An-Naqib, ia berkesimpulan bahwa nama itu adalah nama lain dari Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dikatakan dalam kitab Syamsul Dhairah bahwa Ali ayah Al-Faqih Muqaddam hanya mempunyai anak satu, berarti Hasan yang disebut Al-Jundi. Mempunyai paman bernama Abdurrahman, jelas bukan anak Faqih Muqaddam dan bukan keluarga Habib Pahlawi. Wa minhum Ali bin Pahlawi kana kasirul ibadati wadhimul qadri layakadu yaftiru anis sholati summa mata tasyadu qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa yukarriru dzalika faqila lahu faqala la azalu if'al hatta yarid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana katsiran ma yukarriru dzalika wala'alla waladun ismuhu Muhammad bin Sholah walahu ibnu ammi ismuhu Ali bin Pahlawi ba'du tafasili Aba Alawi Ahmad bin Muhammad kana faqihan fadilan tufiya sanata 824 takriban wa Abdullah bin Alawi baqin ilal ana hasanid ta'abudi husnit ta'abudi wa sulukit tasawufi as-suluk al-maktabah syamilah. Artinya, dan sebagian dari mereka adalah Ali bin Pahlawi. Ia banyak ibadahnya, agung pangkatnya. Ia selalu sholat dan setiap membaca tasyahud ia membaca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ia mengulang-ulangnya. Maka ditanyanya kepadanya kenapa ia mengulang-ulang kalimat tersebut. Ia menjawab, aku melakukannya sampai Nabi SAW menjawabnya. Maka banyak sekali ia mengulang-ulang itu. Dan Ali mempunyai anak namanya Muhammad ibnu Sholah. Ia punya paman namanya Ali bin Pahlawi. Sebagian rincian keluarga Aba Alwi
adalah Ahmad bin Muhammad. Ia seorang ahli fikih yang utama. Ia wafat kira-kira tahun 724 Hijriah dan Abdullah bin Pahlawi ia masih hidup sampai sekarang. Ia bagus ibadahnya dan menjalani tasawuf. Dekonstruksi pemahaman atas Habib. Kajian epistemologis yang ditulis Kiai Haji Imaduddin Utsman di atas itu menjadi pintu masuk bagi kita sebagian masyarakat pribumi yang merasa menjadi kelas bawah di hadapan mereka. Oknum Habib yang arogan dan sombong untuk memahami ulang atau mendekonstruksi ulang bahwa secara ilmiah nasab Habib di Indonesia belum terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini artinya sikap kita selama ini atas beberapa Habib yang tidak sama sekali mencerminkan akhlak Rasulullah SAW tidak perlu lagi kita hormati atau kita muliakan. Bahkan keistimewaan yang melekat di diri mereka agaknya harus kita copot dan menggantinya dengan sikap sama rata kepada umumnya masyarakat Indonesia. Bukankah semangat demokrasi adalah diprinsipi sikap dan pemikiran yang egalitarian? Tetapi kita juga masih perlu hormat dan masih memuliakan beberapa Habib yang budi pekertinya baik, akhlaknya yang terpuji, kealimannya dalam ilmu dan agama. Terlepas soal nasab mereka yang belum terkonfirmasi sebagai yang ittisal tersambung kepada Rasulullah SAW, karena kemuliaan mereka para Habib yang terhormat bukan karena nasab tapi karena ilmu dan akhlak, kan gitu lah. Dalam tulisan ini saya mengambil konsep dekonstruksi, tidak lain hanya bertujuan untuk pencerahan semata. Pastikan bahwa nalar dan jiwa kita tetap harus selaras dan adil untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa. Kita kaum republikan berpikir dan bersikap egalitarian adalah suatu keniscayaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.